Selamat pagi, salam sehat dan salam SFD untuk anak kami seluruhnya kelas 12 IPA SMA Santa Maria. Salam rindu dari Bapak Ibu Guru kepada anak kami seluruhnya. Walaupun kita masih belajar daring, tapi kami akan percaya anak-anak kami masih tetap semangat dan tetap ceria dalam belajar. Baik, anak-anakku, minggu lalu Bapak sudah memberikan gambaran umum. Materi kita hari ini yaitu adalah novel. Di semester 1 kita sudah belajar novel sejarah, yaitu novel yang berlatar belakang dari cerita-cerita sejarah. Namun pada semester 2 ini kita tidak belajar tentang novel sejarah, kita akan belajar novel masa kini, yaitu novel milenial yang bertemakan pada umumnya adalah romantisme, kisah kehidupan dari seseorang. Baik anak-anakku, tujuan pembelajaran kita hari ini, baik Bapak ulangi, tujuan pembelajaran kita hari ini ada 3. Yang pertama adalah kita mau mengidentifikasi unsur-unsur kebahasaan dari novel. Bahasa apa yang dipakai dalam novel? Yang kedua, kita mau identifikasi unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik dari sebuah novel dalam bentuk karya sastra. Dan yang ketiga, kita nanti tujuan pembelajaran kita mau mencoba menafsir bagaimana maksud pengarang berdasarkan cerita novel yang telah ia buat. Baik, anak-anakku, ada nilai ke-SFD-an yang diminta pada kita untuk hari ini. Nilai ke-SFD-an yang diminta yaitu adalah nilai kejujuran. Artinya, dalam mengerjakan segala tugas novel, baik identifikasi bahasa, baik analisis unsur intrinsik, ekstrinsik, tafsiran, kita hendaknya jujur dalam mengerjakan tugasnya. Baik, anak-anakku, tanpa basa-basi lagi, mari kita mulai pembelajaran kita hari ini. Baik anak-anakku, berjumpa kembali dengan Pak Wery. Seperti pada bagian opening tadi, Bapak sudah sampaikan bahwa hari ini kita akan bicara tentang novel. Sesuatu materi yang cukup mengasihkan karena mungkin dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Baik anak-anak, di buku kita pada buku teks kita di kelas 12, coba buka bukunya semua, pada halaman 110 dikatakan apa? Tujuan pembelajaran yang pertama diminta dari kelas 12 yaitu kelas 12 IPA harus bisa menangkap maksud pengarang dari sebuah novel. Kita disuruh harus tahu maksud dari si penulis menulis novel itu. Apa maksudnya menulis novel itu? Ada nggak sesuatu hal yang pengen dia sampaikan kepada kita? Contoh novel Siti Nurbaya pada tahun 1920-an pada masa yang lampau, tapi bukan cerita sejarah. Ini novel menceritakan kisah hidup seseorang. Novel Siti Nurbaya adalah novel yang menceritakan kisah sepasang kekasih yang tidak bisa menikah karena tidak direstui oleh orang tua. Karena pada masa itu jodoh berada di tangan orang tua. Mana pilihan orang tua itu yang harus jadi untuk dinikahi atau dikawini dan sebagainya. Nah, maksud pengarang di situ apa? Memberikan wawasan kepada kita bahwa pada tahun itu, bahwa pada masa itu, perjodohan itu berada di tangan orang tua. Jadi orang tua yang memegang kendali utama untuk menjodohkan anaknya dengan siapa. Nah, itulah maksud si pengarang. Pada saat ini, pada zaman ini juga kita baca nanti novel Siti Nurbaya misalnya. Oh, ternyata pengarang memberikan wawasan kepada kami. Itu maksud pengarang. Pengarang memberikan sebuah tulisan, memberikan sebuah karya. Ini loh, ternyata pada masanya itu, ternyata perjodohan itu berada di tangan orang tua. Itu maksud dari pengarang. Artinya apa, nakku? Setiap novel, mau novel apapun yang Anda baca, pasti ada maksud pengarang menulis novel ini. Laskar Pelangi, apa maksud dari Andrea Hirata menulis novel Laskar Pelangi? Maksudnya sangat jelas, memberikan gambaran bahwa di Bangka Belitung ternyata seperti itulah kehidupan pendidikan. Kualitas pendidikan yang sangat rendah. Bahkan mereka belajar tidak ada guru, bahkan mereka belajar tidak ada sekolah yang layak untuk mereka tempati dan sebagainya. Itu maksud pengarang, memberikan wawasan, memberikan gambaran, ini loh kisah yang terjadi di tempat kami. Itu dari maksud si pengarang. Itu tujuan pembelajaran, jadi bukan sesuatu hal yang sulit. Baik, biar nggak bingung, sebelum kita masuk tugas-tugasnya nanti, Bapak mulai dari pengertian novel. Oke? Baik, agak serius sedikit, walaupun santai, sambil makan cemilan, minum aqua, minum susu, pasti lebih enjoy. Oke, baik, kita masuk ke dalam pengertian novel. Bapak geser dulu biar lebih nampak tulisannya. Oke. Novel aku katanya adalah suatu karya sastra, jelas ya. Bapak ulangi, novel adalah suatu karya sastra, jelas. Ada karya sastra, ada karya non sastra. Karya sastra adalah karya-karya yang menyentuh perasaan dari seseorang. Contoh karya sastra apa Pak? Ada puisi, ada dia cerpen,
ada dia novel, ada komik, dan sebagainya. Itu karya sastra. Jadi novel yang kita pelajari hari ini bukan karya non sastra, tapi dia termasuk ke dalam karya sastra yang berbentuk prosa. Hati-hati, prosa artinya cerita, berarti karya sastra dalam bentuk cerita. Kalau puisi bukan prosa namanya. Itu karena bukan dalam bentuk cerita, tapi dia dalam bentuk tulisan bait per bait, membentuk suatu ungkapan hati dari seseorang. Baik, kita kembali ke novel. Novel tadi Bapak bilang adalah salah satu jenis karya sastra dalam bentuk cerita, jelas cerita, yang mempunyai unsur intrinsik dan ekstrinsik. Jelas, pasti ada unsur intrinsik, PT Lasak, dan unsur ekstrinsiknya yang sudah pernah Bapak pelajari, suatu kelas 10, 11, bahkan kelas 12 di bagian novel sejarah kemarin. Novel adalah suatu karya sastra dalam bentuk cerita yang punya unsur intrinsik dan ekstrinsik dan menceritakan tentang kehidupan manusia. Berarti novel ini adalah sebuah cerita dalam bentuk karya sastra yang menceritakan kisah hidup seseorang. Berarti setiap kita baca novel pasti ada tokohnya, ada seseorang yang dibicarakan di dalam sebuah novel. Contoh, tenggelamnya kapal Van der Wijk, ada nggak tokoh yang diceritakan? Kisah hidup seorang tokoh jelas ada. Ada Zainuddin, ada Hayati juga diceritakan di dalam. Baik, jadi sangat jelas bahwa novel adalah sebuah karya sastra dalam bentuk prosa yang ada unsur intrinsik dan ada unsur ekstrinsiknya, dan di dalamnya menceritakan kisah hidup seseorang, dan penulis secara umum memberikan gambaran realita. Ini loh yang terjadi dari kehidupan si dia. Makanya nanti kita akan belajar jenis-jenis dari novel juga. Baik, kita lanjut dulu biar nanti kalian tidak bingung. Yang penting pengertian novelnya juga sudah tahu. Baik, unsur-unsur novel Bapak anggap sudah selesai, nggak perlu Bapak jelaskan lagi karena ini berulang-ulang. Yang penting ingat PT Lasak, penokohan, tema, latar, alur, sudut pandang, amanat, gaya, bahasa. Unsur ekstrinsik juga Bapak rasa juga cukup, tidak terlalu. Kita masuk ke dalam jenisnya dulu biar kalian ciri-ciri dulu lah. Ciri-ciri novel, ini novel umum ya nanti ya. Ciri-ciri novel katanya adalah lebih dari 35.000 kata, lebih dari 35.000 kata. Tapi kalau dia sudah lebih dari 10.000 pun sudah termasuk ke dalam novel, tapi dia masih novel mini namanya. Baik, yang kedua, mempunyai jumlah waktu rata-rata yang dipergunakan, katanya di sini. Maaf, sebentar aku, biar nanti nggak bingung. Baik, ini karena apa nih? Sebentar ya. Baik kita mulai. Baik, biar nanti tidak bingung, biar nanti gampang. Baik, ciri-ciri novel. Di sini tadi katanya yang kedua adalah waktu membacanya itu adalah minimal 2 jam. Jadi membaca novel ini nggak cukup dengan waktu 1 jam, nggak cukup dengan waktu 50 menit. Bukan seperti membaca cerpen, bukan seperti baca komik yang selesai, bukan. Kalau ini mungkin kita bisa bacanya mungkin 1 malaman. Kita baca 1 jam mungkin hanya sampai pada halaman 30, halaman 50, baru kita stop, kita kasih garis, kita kasih tanda. Setelah itu kita mungkin nanti beraktivitas, mungkin ada yang ngorek paret, mungkin nanti ada yang bakar-bakar sampah, ada nanti yang bakar-bakar rumah orang dan sebagainya. Baru setelah itu nanti kita baca kembali. Itu adalah ciri-ciri yang kedua. Yang pertama tadi jumlah kata 35.000, yang kedua nakwa adalah waktu membacanya lebih dari 2 jam atau lebih dari 120 menit. Yang ketiga, ada kata jumlah halaman novelnya minimal 100 halaman. Ini nggak wajib sebetulnya. Ada novel yang hanya 78 halaman, ada novel yang 58 halaman, itu novel mini namanya. Novel bergantung pada pelaku, jelas ada seseorang yang dibicarakan dalam cerita. Novel menyajikan lebih dari satu impresi, efek, dan emosi, ya jelas. Kalau kita baca novel ada emosinya. Pasti kalian pernah baca novel itu nangis, ya kan aku? Pasti pernah ada yang baca novel itu nangis. Tapi coba, pernah nggak kalian baca buku kimia itu nangis? Atau baca buku bahasa Indonesia itu nangis? Nggak pernah. Itu menceret yang bisa. Tapi kalau ini bisa menyentuh hati atau menyentuh perasaan. Skala novelnya luas. Maksudnya skala novelnya di sini adalah ceritanya ini bisa dibawa kemana-mana. Jadi bisa keluar negeri, bisa ke sini dan sebagainya. Seleksi novel lebih luas sama saja. Kelajuan novel kurang cepat, mempunyai sebuah unsur kepadatan intrinsik. Ini adalah unsur intrinsik dan ekstrinsiknya. Nah, ini adalah hal-hal yang sederhana yang mungkin bisa kalian buat nanti. Baik, jangan lupa nanti sebelum nanti Bapak lupa, ini nanti semua yang Bapak jelaskan ini atau modul ini atau video ini, catatannya ini semua Anda pindahkan ke dalam catatan dulu biar kamu nanti tidak lupa. Baik, kita masuk ke dalam jenis-jenis novel. Nah, ini agak serius sedikit aku karena tujuan pembelajaran yang kedua adalah
Selain kita nanti menangkap maksud pengarang, kita harus tahu perbedaan jenis-jenis dari novel berdasarkan bagian-bagiannya masing-masing. Baik, kita mulai yang pertama. Berdasarkan nyata atau tidaknya, hati-hati ya. Yang pertama, perbedaan novel berdasarkan nyata atau tidaknya. Ada novel fiksi, ada novel non-fiksi. Kalau kita nonton film, di belakang ada katanya, film ini hanyalah fiksi belaka atau fiktif belaka. Fiksi itu artinya tidak nyata, hati-hati ya. Berarti kalau ada novel fiksi, buat saja berarti novel yang tidak nyata. Artinya pembuatan novelnya adalah berdasarkan daya imajinasi atau khayalan. Contohnya apa Pak Wer? Ini adalah film Twilight. Pernah nonton film Twilight ya? Film Twilight itu adalah sempat viral, sempat booming, bahkan novelnya juga laris, filmnya juga laris, ada juga film Harry Potter. Nah, nggak mungkin kan ada sapu terbang kayak film Twilight, ada manusia yang jadi Dracula, ada manusia yang jadi seperti vampir ya dan sebagainya. Itu dia. Itu adalah novel fiksi yang tujuannya hanya untuk menghibur para pembacanya, membuat pembaca terimajinasi, terkontaminasi dan ingin seperti itu. Baik, itu tadi yang pertama novel fiksi. Kalau kebalikannya novel non fiksi berarti adalah novel yang nyata. Berarti kalau non fiksi artinya nyata. Berarti di sini adalah novel yang diambil dari kisah nyata dari kehidupan seseorang. Film contohnya adalah film Laskar Pelangi. Itu adalah sebuah novel atau film yang benar-benar dari kisah kehidupan nyata yang terjadi di Bangka Belitung. Bagaimana kehidupan pendidikan, bagaimana kualitas daya beli masyarakat, daya jual masyarakat di daerah itu, bagaimana pesona wisata di daerah itu. Di situ sangat jelas persis dengan apa yang terjadi di kehidupan nyata. Dan inilah yang memberikan wawasan ataupun memberikan gambaran. Jadi balik ke tujuan pembelajaran yang pertama, aku katanya tadi apa? Kita mau menangkap maksud pengarang. Menangkap maksud pengarang berdasarkan novel non-fiksi. Jadi kita mau menangkap maksud pengarang nanti adalah dari novel non-fiksi. Oke nakku, dapat ya perbedaan berdasarkan nyata atau tidak. Ada fiksi dan ada non-fiksi. Baik, perbedaan novel berdasarkan jenis cerita. Hati-hati ya, kalau yang ini adalah berdasarkan jenis ceritanya. Ada pertama adalah novel romantik. Ini nggak susah. Ingat saja, logikakan saja. Kalau anak muda itu identik dengan hal romantisme, identik dengan keromantisan. Berarti kalau dia romantik berarti adalah cerita novel yang seputar percintaan dan kasih sayang. Contohnya seperti film Ayat-Ayat Cinta. Bukan ayat-ayat Alkitab, ayat-ayat cinta. Gita Cinta dari SMU. Misalnya seperti tadi, Tenggelamnya Kapal Van der Wijk. Itu juga termasuk ke dalam novel romantik. Baik, yang kedua ada novel horor. Oh, pernah nggak nonton film horor? Pernah ya, ketika kita nonton film horor, takut, perasaan gemetaran, takut, keluar disuruh mama beli telur pun takut, disuruh beli tepung pun takut. Tapi kalau berdua jalan sama cowok, kemana pun nggak takut, gundaling pun masuk, ke daul pun masuk, sebagainya pun masuk. Nah, itu salah besar. Baik, novel horor berarti adalah sebuah kisah atau sebuah tulisan dalam bentuk cerita yang di dalamnya bercerita tentang kisah-kisah yang menyeramkan atau hal-hal yang membuat jantung kita berdebar-debar. Contohnya film apa? Film Bangku Kosong, Hantu Rumah Pondok Indah, dan lain sebagainya. Ini semua diambil dari novel baru diubah ke dalam bentuk film. Baik, novel misteri, hati-hati ya. Beda misteri dan beda dengan horor. Kalau katanya misteri adalah novel yang rumit, karena jenis novel ini akan menimbulkan rasa penasaran akhir cerita. Misteri itu bukan hal yang menakutkan, bukan hal yang menyeramkan, tapi novel yang membuat orang penasaran. Contohnya misalnya di sini adalah novel karangan Karen Ross dan Agatha Christie. Pernah nggak kalian nonton film tentang pembunuhan? Atau misalnya tentang detektif yang mencoba memecahkan kasus? Itu adalah novel misteri, bukan novel horor. Beda. Baik, yang keempat ada novel komedi. Kalau namanya komedi juga hal-hal yang lucu. Berarti novel yang di dalamnya menceritakan tentang kisah-kisah lucu yang membuat orang tertawa, membuat orang bahagia. Misalnya di sini ada katanya novel Kambing Jantan, 30 Hari Mencari Cinta, dan lain sebagainya. Baik, novel inspiratif. Artinya di sini apa nakku? Novel inspiratif adalah novel yang memberikan gambaran atau bisa menginspirasi banyak orang. Artinya setelah kita baca novel ini, kita terinspirasi, aku harus bisa jadi gitu. Misalnya adalah Mary Riana. Ketika kita baca novelnya, ketika kita tonton film Mary Riana, itu kita terinspirasi, kita termotivasi. Iya ya, dia dari
nggak punya apa-apa, dia pergi ke Singapura, dia mencoba hidup mandiri, dia mencoba bekerja. Aku bisa nggak ya seperti itu? Ketika tersentuh hati Hindu seperti itu, berarti kamu sedang membaca sebuah novel inspiratif. Baik, nakku, inilah pembelajaran kita hari ini. Tujuan pembelajaran hari ini ada 2 yang Bapak ambil. Novel ini agak panjang, minggu depan Bapak akan masukkan 2 tujuan lagi. Tujuan pembelajaran yang pertama hari ini adalah kita harus tahu perbedaan jenis-jenis novel berdasarkan nyata atau tidak, dan yang kedua adalah berdasarkan genrenya atau berdasarkan jenisnya. Dan tujuan pembelajaran yang kedua, kita mau menangkap maksud pengarang. Apa maksud pengarang dari cerita itu? Memberikan wawasan apa kira-kira? Atau memberikan gambaran tentang kehidupan apa kira-kira? Baik, anak-anakku, sampai di sini dulu pembelajaran kita hari ini. Karena nanti kalau Bapak lanjutkan juga cukup terlalu panjang, ini masih banyak nanti slide Bapak ini ke belakang masih ada, walaupun belum selesai seluruhnya. Tapi sampai sini dulu, yang penting kalian sudah tahu apa itu novel, tadi Bapak sudah jelaskan. Kalian sudah tahu ciri-ciri novel, kalian sudah tahu tujuan pembelajaran kita adalah kita mau tahu perbedaan jenis-jenis novel berdasarkan nyata atau tidak, ataupun berdasarkan genre. Dan yang keempat adalah kita mau tahu maksud pengarang dari sebuah menulis novel yang dia buat. Baik, tugas Anda di rumah. Yang pertama, carilah contoh-contoh novel berdasarkan fiksi dan non-fiksi. Itu tugas yang pertama. Contohnya saja ya, hanya judul kalian ambil di internet, jadi nggak susah karena kalian punya kawan Om Google di situ. Jadi kalian hanya coba mencari tapi sambil dibaca ya, biar mengerti. Carilah 10 novel fiksi, judulnya saja, 10 judul non fiksi beserta tahunnya, tahun penerbitannya. Jadi tahun berapa penerbitan novel itu? Itu yang pertama, tugas yang pertama. Tugas yang kedua, cari masing-masing 3 jenis, 3 contoh, bukan contoh ya, 3 judul novel berdasarkan genre. Berarti ada nanti novel romantik, kamu ambil 3 judulnya. Novel horor, kamu ambil 3 judulnya. Novel misteri, ambil 3. Novel komedi, 3. Novel inspiratif, ambil 3. Hanya judulnya dan tahun terbit novelnya. Dan tidak boleh yang sudah ada Bapak cantumkan di sini contohnya. Berarti kamu harus cari yang lain. Itu tugas yang kedua. Tugas yang ketiga, kan tadi sudah Bapak suruh kamu cari judul-judul novel banyak nih. Berdasarkan jenis sudah, berdasarkan nyata atau tidak sudah, berdasarkan genrenya juga sudah. Pilih salah satu novel itu. Bisa yang sudah difilmkan dalam bentuk film atau dalam bentuk novel. Tonton film itu sampai habis. Tonton ya. Dan menontonnya ini bukan harus besok. Karena Bapak kasih tenggat waktu pemberian tugasnya ini nanti dikumpul pada hari Senin. Hari Senin Bapak kasih waktunya. Jadi bisa ditonton malam minggu sama pacar, sama selingkuhan, atau sama siapa. Hari Senin dikumpul tugasnya. Dan tugas yang ketiga adalah tonton satu filmnya itu dari judul-judul yang kami pilih tadi. Apa kira-kira maksud pengarang membuat novel itu? Apa maksudnya? Apakah memberikan wawasan? Dan di situ kami tuliskan dalam bentuk paragraf. Jelas, maksud pengarang menuliskan atau membuat novel ini adalah, menurut saya adalah seperti ini. Dikarenakan dalam film ini atau dalam novel ini diceritakan seperti ini. Seperti itulah nanti contohnya. Berarti ada 3 tugas kalian yang mau kalian serahkan pada hari Senin. Bapak kasih waktu kalian hari Senin karena Bapak tahu malam minggu juga Bapak ngertilah karena Bapak juga kan masih muda. Oke anak-anakku, tetap jaga kesehatan, stay healthy, stay safe, dan sampaikan salam rindu kami kepada keluarga. Dan tetap semangat kerjakan tugas, karena kalau nanti sudah Anda lupa kan aku bertumpuk maka hasilnya tidak akan baik. Baik aku, sekian dulu video kita hari ini. Minggu depan kita akan lanjut bagian novel. Kita akan masuk tujuan pembelajaran kita nomor 3 dan nomor 4. Karena di terakhir nanti kita akan membuat sebuah novel. Baik aku, salam sehat dan salam SFD.